Pembelajaran Homeschooling edisi Ramadan KB TKIT Al-Uswah Singosari Malang. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat selalu ya. Nah, teman-teman semua, hari ini Bu Guru akan berkisah tentang seorang nabi yang sangat sabar sekali dengan doanya. Tiap hari dia selalu berdoa terus dan terus lagi. Bukan tiap hari lagi, tapi tiap waktu. Dia adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Lalu bagaimana dengan doanya ya? Apakah dikabulkan atau tidak ya sama Allah? Daripada penasaran, ayo kita sama-sama melihat dan mendengar kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Selamat menyaksikan. Kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Kekuatan doa Nabi Zakaria alaihi salam. Kisah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Maryam ayat 1 hingga 10. Diceritakan bahwa Nabi Zakaria dan istrinya telah lama menanti kehadiran seorang anak dalam pernikahan mereka. Sekian tahun berlalu, beliau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah. Meskipun begitu, Nabi Zakaria tidak berputus asa. Nabi Zakaria menikah dengan istrinya pada usia 30 tahun, sedangkan istrinya 20 tahun. Mereka berdua sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Wahai istriku, semoga kita segera diberikan keturunan. Aku sangat mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan kita. Aku juga menginginkan hal yang sama, wahai suamiku. Kita harus berdoa dengan khusyuk agar Allah mengabulkan permintaan kita. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Amin. Setiap hari, Nabi Zakaria dan istrinya selalu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan. Ya Allah, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, hamba mohon karuniakanlah kami seorang anak dari keturunanku, agar kelak anak itu dapat meneruskan perjuanganku. Sekian tahun menanti, belum ada tanda-tanda sang istri hamil. Ternyata istri Nabi Zakaria adalah seorang mandul, artinya tidak bisa memiliki anak. Aku tidak bisa memiliki seorang anak, wahai suamiku. Sekarang usiaku mulai menua. Bersabarlah wahai istriku, kita harus tetap berdoa kepada Allah. Aku yakin Allah memiliki rencana yang lebih baik dari rencana kita. Iya suamiku, aku akan terus berdoa. Meskipun doanya belum dikabulkan Allah, Nabi Zakaria tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Doanya selalu sama, yaitu meminta agar diberikan keturunan. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat. Nabi Zakaria dan istrinya menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Meski tenaga untuk beraktivitas semakin menurun, tidak menyurutkan semangat beliau dalam berdakwah kepada kaumnya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 4. Ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah, dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." Nabi Zakaria menguasai banyak bidang keilmuan, maka dari itu beliau sangat menginginkan seorang anak untuk mewarisi keilmuan yang dimilikinya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 5 hingga 6. Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku.
Nabi Zakaria adalah paman dari Maryam. Istri Nabi Zakaria dan Ibunda Maryam adalah kakak beradik. Ibunda Maryam bernama Hannah, sedangkan ayahnya bernama Imron. Kisah keluarga Imron dijadikan sebagai salah satu nama surat dalam Al-Quran, yaitu Surat Ali Imron. Pada saat Maryam masih dalam kandungan, Imron dan Hannah telah bernazar kepada Allah untuk menyerahkan anaknya kelak menjadi orang yang taat kepadanya. Namun, sang ayah yaitu Imron meninggal saat Maryam masih berada dalam kandungan ibunya. Setelah Maryam lahir dan dapat mulai berpikir, Hannah menyerahkan Maryam kecil dalam pengasuhan Nabi Zakaria. Pada suatu hari, Nabi Zakaria menemui Maryam remaja sedang duduk di mihrabnya. Beliau memperhatikan ada banyak makanan di dekat Maryam. Karena penasaran, Nabi Zakaria bertanya kepada Maryam, "Wahai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?" "Makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab." Nabi Zakaria terkejut mendengar jawaban dari Maryam. Dari peristiwa itu, timbul semangat besar dalam diri Nabi Zakaria. Sesampainya di rumah, dalam mihrabnya, beliau beribadah sambil menangis dan berdoa dengan suara merendah. "Ya Allah, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Belum sampai Nabi Zakaria menyelesaikan ibadahnya, Allah mengabulkan doanya lewat perantara malaikat Jibril. Sesungguhnya Allah menyuruhku untuk menyampaikan kepadamu sebuah kabar gembira. "Apa itu, wahai Jibril?" Atas kesabaranmu dalam berdoa, Allah mengabulkan permintaanmu dengan balasan berkali-kali lipat. Pertama, Allah akan memberikanmu keturunan seorang anak laki-laki. Kedua, Allah memberikan nama Yahya kepadanya, yang mana belum ada seorang pun yang memiliki nama serupa. Ketiga, kelak dia akan menjadi orang yang membenarkan kedatangan Isa alaihissalam. Keempat, dia seorang panutan. Kelima, dia tumbuh menjadi orang yang pandai menjaga diri dari zina. Keenam, Yahya dewasa akan menjadi seorang nabi sama sepertimu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak, padahal aku sudah tua dan istriku seorang yang mandul. Demikianlah Allah berbuat apa yang Dia kehendakinya. Kalau begitu, beri aku sebuah tanda bahwa istriku telah mengandung. Allah berfirman, tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya, serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia yang Engkau berikan kepadaku, ya Allah. Kemudian beliau segera mengabarkan kepada istrinya. Wahai istriku, kita akan punya anak. Hah? Benarkah itu, wahai suamiku? Aku akan mengandung seorang anak. Iya benar, seorang anak laki-laki bernama Yahya. Allah telah mengabulkan doa kita selama berpuluh-puluh tahun. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 90. Maka kami memperkenankan doanya dan menganugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan baik, dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Demikianlah akhir kisah kekuatan doa Nabi Zakaria dalam meminta keturunan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan pernah berputus asa dalam berdoa. Kedua,
Ketika kita meminta sesuatu kepada Allah, harus sabar dan konsisten. Pada saatnya, Allah akan mengabulkannya, lebih dari yang kita harapkan. Ketiga, kisah Nabi Zakaria ini membuktikan kepada kita bahwa kekuasaan Allah tidak terbatas. Seperti kisah istri Nabi Zakaria yang mengandung seorang anak di usianya yang sudah tua. Suatu hal yang mustahil terjadi pada manusia biasa. Namun, saat Allah berkehendak hal itu terjadi, maka terjadilah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman semua, itu tadi kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Dari kisah tadi memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh berputus asa ketika kita berdoa kepada Allah. Kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Selama doa-doa itu terbaik untuk kita, insya Allah, Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Amin. Dan tugas hari ini, silahkan teman-teman menulis doa-doa terbaik kalian. Semoga Allah mengabulkan semua doa-doa terbaik kalian. Amin. Bu Guru akhiri sampai di sini dulu ya. Ila liqa, ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.